Tanggapan Pak D terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah berbasis sumber. Memang kalau bicara soal sampah ini memang jadi secara umum saya bilang tingkat kesadaran masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar sedang menggalakkan gerakan wajib pilah sampah. Apakah cara ini efektif untuk menangani masalah penumpukan sampah yang terjadi di Kota Denpasar khususnya ya Desa Tegalarut kita? Masyarakat kalau disuruh meningkatkan kesadaran kadang-kadang sulit harus sedikit dipaksa dia. Kalau lihat rata-rata sampah tiap hari di Denpasar saja itu kalau dalam keadaan normal ya itu lebih dari per hari. Saya bayangin itu. Halo Om Swastiastu, Sobat Genta, kembali lagi bersama saya De Genta. Kita bertemu lagi nih di acara podcast Genta yang aslinya seru ya, asli seru. Sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman semua, pemirsa di rumah, penonton setia De Genta, ingat untuk di like, di komen, di subscribe, di share kepada keluarga-keluarganya, dan ingat klik tombol lonceng pada video. Nanti mungkin teman-teman ada ingin sesuatu pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa masukkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk jawab. Kalau bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa, ya usaha saya untuk jawab. Ya. Mungkin bisa di-share juga kepada keluarga-keluarga semua. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu. Ini tamu luar biasa ini. Ya, luar biasa. Beliau merupakan salah satu aktivis lingkungan, yang bergerak di bidang lingkungan. Ya, nggak boleh kotor-kotor, buang sampah sembarangan, hati-hati loh. Ya. Baik, langsung saja. Om Swastiastu, Pak D. Terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan kali ini. Nah, beliau mungkin banyak ya sudah teman-teman yang tahu nih. Beliau ini siapa, terutama dia di bagian pemerintahan nih, ya tahu. Tapi untuk masyarakat atau sobat-sobat Genta di rumah semua, kita akan memperkenalkan Pak D. Silakan Pak D untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudara kita semua. Terima kasih Sobat Genta. Jadi kita baru pertama kali bisa bertemu di podcast ini. Selamat sore juga para pemirsa atau sahabat Genta dimanapun berada. Perkenalkan, saya Gede Suarje. Ya, saya sebetulnya disebut aktivis lingkungan karena memang sejak awal saya memang bergeraknya di bidang konservasi kebanyakan. Jadi memang setelah studi saya kebanyakan bergerak bukan di pemerintahan tapi di lembaga yang namanya non-government organization atau NGO ya. Kalau sekarang trennya disebut LSM, lembaga swadaya masyarakat. Tapi saya sejak 2001 sampai dengan 2010 itu memang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam, terutama di wilayah NTT ya. Oh, jauh, saya lebih banyak saya kira di Bali. Di mana di daerah Bali? Saya dari awal memang bergerak di luar Bali. Jadi hampir 11 tahun. Tapi memang tinggal di Bali, cuman programnya dari banyak di NTT, Maluku, Maluku, Sulawesi, jadi begitu. Jadi itu kita bergerak dengan dukungan dari, kebetulan kami bergabung dengan salah satu lembaga internasional NGO dari Belgia ya. Jadi itu yang mendukung program konservasi sumber daya alam ini. Jadi sehingga kan pasti sahabat Genta tahu NTT ini kan selalu dianalogikan sebagai daerah tandus gitu kan. Nah, kita membantu konservasi untuk membuat gerakan bagaimana masyarakat di sana bisa kita ajak untuk menghijaukan gunung-gunung supaya bisa ditanami begitu. Biar ada penghijauan Pak dia, biar Pak kering itu, gitu ya. Kita membuat terasering, konservasi, kemudian penanaman pohon. Nah, itu yang kalau sekarang masih Pak De? Kalau sekarang itu enggak. Sekarang sudah berkembang kan, hampir 10 tahun kita ini sudah bergerak. Sudah dilepas ya istilahnya ya. Jadi kita sudah exit strategi dan kita sudah bisa jalan. Itu sudah berkembang sampai sekarang. Kalau di NTT sudah hampir seluruhnya ya. Jadi hebat Pak De. Kalau yang di Indonesia saya hanya Kalimantan aja yang belum disentuh.
Ya mudah-mudahan Kalimantan Pak De. Ya. Ya. Jadi Tapi kalau dari- Kalimantan kan udah hijau Pak De. Ya, itu dah. Sudah. Kita itu bukit. memang kebanyakan di ya di Pak De nggak luar. usah dah jauh-jauh Pak De, di Bali aja masih Ya. ini. Nah, karena memang tugas itu. Nah, baru kita balik ke Bali, jadi itu kita mulai 2011 itu Ya. sampai 2000 ya, jadi itu yang 2022 lah kira-kira Sampai itu. sekarang. Jadi sudah mulai ada di Bali. Ya, kebetulan kami bergelut dengan sebuah perkumpulan ya atau yayasan namanya Janma. Nah, kebetulan kita juga concern di bidang sama, jadi sumber daya alam dan sumber daya air gitu. Ya. Nah, ini disambut baik dengan program yang didukung oleh salah satu perusahaan air terbesar Ya. di Bali. Ya, saya tidak sebut lah istilahnya. Ya. Itu dapat CSR-nya. Nah, kami bergerak di daerah hulu, di daerah Kecamatan Petang, Oh, Petang. Ya. Petang dan Bandung. di Kecamatan Mengui, karena merupakan daerah tangkapan air ya. Jadi kita di sana melakukan konservasi sumber daya alam, sumber daya air, juga sekaligus juga membangun pemberdayaan masyarakat. Nah, memasukkan komponen-komponen lain selain konservasi juga ada peran untuk membangun air bersih ya, sarana air bersih, karena di daerah hulu itu justru yang daerah hulu penghasil air tapi dia tidak dapat air gitu. Ya. Karena airnya jauh di bawah. Ya, airnya jauh di bawah, kita orangnya ada di atas ya. Sehingga kami mendorong juga melakukan program namanya WAS, Water Access Sanitation and Hygienitas. Itu membangun sumur-sumur atau pompa hidram, jadi menarik air sungai ke atas gitu. Jadi Udah pakai pompa sekarang Pak De ya. nggak pompa hidran ya. Jadi jadi teknologinya tidak pakai listrik, tidak pakai ini, tapi Terus? dia teknologi Oh, dengan ini aliran air itu airnya ya dipakai yang muter. ya, Pakai listrik gini alami itu ya. Ya, tekanan air Ya, sendiri. ya, gitu, pakai. Itu bisa jadi. Kemudian kita juga dorong di sana pengembangan STBM ya. Jadi itu sanitasi total berbasis masyarakat yang mencakup 5 pilar. Jadi pilar 1 tentang stop BABS, kemudian CTPS ya. Yang sebelum COVID kami sudah bilang CTPS, cuci tangan pakai sabun itu sudah itu sebetulnya. Nah, kemudian yang ketiga mengenai pengelolaan makanan rumah tangga, dan yang keempat itu adalah pilar 4 pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kelima pengelolaan limbah. Jadi itu dari situ kita selalu pergelutannya selalu pemberdayaan di bidang lingkungan. Itu ya. Betul. Nah, jadi kemudian di Mambal juga kita bantu untuk pengembangan pertanian organik ya. Jadi untuk melakukan beras organik itu juga kita dorong. Kemudian lanjut kita ke Sembung. Nah, ini juga atas dukungan dari Coca-Cola Foundation Indonesia, kita kembangkan juga program pengembangan sumur resapan ya. Ya. Sumber resapan, karena itu kan ada daerah tangkapan air, jadi kita programnya namanya memanen air hujan gitu. Oh, dikumpulkan air hujan. Ya, air hujan yang ada di dalam rumah tangga itu supaya dia tidak keluar menimbulkan banjir, itulah dikumpulkan masuk ke dalam sumur resapan. Jadi itu inilah mau membangun keselarasan konsep supaya nggak hanya ngomong Trihita Karana saja, tapi kan konsep itu. Tapi ini ada aksi yang kita buat ya. Jadi bagaimana mengajak masyarakat, air hujan harus dimasukkan dalam tanah. Jangan kita hanya mengeruk saja air dalam tanah, tapi tidak pernah mengembalikan kepada tanah. Memelihara lah sedikitnya. Ya, itulah yang kita lakukan. Jadi itu yang kami itu kita bangun di sana, di Sembung, di Kuwum, di Sobangan, dan di Getasan ada sekitar 450-an unit. Banyak. Ini kebetulan dari Coca-Cola Foundation dukung. Jadi itulah pergerakan kami, dan ya sejak 2020 kita baru mulai gabung dengan teman-teman di Tegalarum nih. Jadi baru kenal dengan teman-teman Tegalarum, kita bergabung, diminta untuk ya bantu-bantu di BUMDes ya. Jadi saya mengawali di Tegalarum dengan di BUMDes dengan sebagai ketua dewan pengawas. Banyak membantu untuk bagaimana merecovery kondisi BUMDes yang sebelumnya gitu ya. Nah, Stongkare teman-teman sudah tahu, mungkin sudah berkembang sekarang. Pak Ade ini selain menjadi penasehat di BUMDes, beliau juga merupakan sering menjadi narasumber, memberikan pelatihan-pelatihan BIMTEK. Ya, memang karena kebetulan kami juga salah satu trainer dari Kemendes yang di Balai Latihan Masyarakat di Tengah. Kita mentraining para pendamping desa dan juga KPMD ya, jadi kader pembangunan masyarakat desa. Jadi sehingga ya sempat juga kita melatih teman-teman di Tegalarum juga kan, BPD, kemudian
kader-kader bank sampah, dan kita ngelatih bank sampah sampai mendirikan bank sampah di. Beliau ini memang luar Jadi, biasa. ya itulah kira-kira sedikit singkat tentang ini. Dan terakhir sekarang ini saya sedang diminta oleh Kementerian PUPR sebagai konsultan untuk program PPAM, ya, jadi program peningkatan partisipasi aktif masyarakat di dalam pengelolaan sampah yang namanya ISWMP. Jadi itu yang untuk Kota Denpasar dengan Gianyar. Ya, itu kira-kira secara singkat ya. Singkat lumayan nih Pak De. Jelas itu kita coba mengetahui secara dari itu. Teman-teman mungkin udah dengar tadi aktivitas Bapak Gede ya, yang begitu banyak. Beliau merupakan memang seorang tokoh yang aktif di Desa Tegalarum. Baik Pak De, biar tidak terlalu lama, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak De. Yang pertama, bagaimana tanggapan Pak De terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah berbasis sumber? Silakan diberikan informasinya. Baik, ya, ini memang kalau bicara soal sampah ini memang jadi problem bukan hanya di Tegalarum, yang paling susah nih di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau bicara kesadaran memang itu, saya kira ya ini secara umum saya bilang tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia termasuk Bali dan bahkan secara khusus juga di Tegalarum memang masih kurang ya. Jadi itu kita rasakan kurang karena itu apa? Karena apa? Paradigma pengelolaan sampah sekarang ini orang masih nyaman dengan pokoknya ada sampah kumpul, buang, angkut, buang kan begitu. Itu polanya dari dulu begitu. Jadi nggak berpikir bahwa kita penghasil sampah, produsen sampah harus kita kelola harusnya sampahnya. Nah itulah yang jadi menyebabkan kenapa di mana-mana semua berteriak kan ada sampah yang tertumpuk di mana-mana dan diambil gitu ya. Karena mereka tidak punya kesadaran pokoknya ini saya kumpulin lalu dibuang lah pokoknya dibuang gitu. Nah, di satu sisi kan masyarakat harus tahu kalau udah sampah dibuang artinya perlu tempat yang luas untuk membuang. Nah, kita tahu kita punya TPA terbatas ya. TPA kita luasnya cuma 34 hektar lalu digunakan oleh 4 kabupaten kota. Jadi yang namanya Sarbagita itu Denpasar, kemudian Gianyar, Tabanan dan Badung. Nah, kalau lihat rata-rata sampah tiap hari Denpasar saja itu kalau dalam keadaan normal ya itu lebih dari 900 ton per hari. Bisa bayangin itu. Nah, berapa kapasitas tempat Pak De? Nah, itu dah makanya. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang di TPA Suwung adalah udah tinggi sekali kan, 15 sampai 25 meter itu tingginya dan bahkan sering terbakar. Karena itu gasnya yang dihasilkan Pak De ya. Nah, karena itulah makanya kita sekarang saya kebetulan diminta juga menjadi konsultan ini untuk mulai merubah paradigma pengelolaan sampah ini dengan cara model yang baru ya, paradigma baru. Jadi kita mengajak warga masyarakat, ayo masyarakat kita kumpul sampah, pilah sampah, lalu olah dan manfaatkan. Jadi itu paradigmanya sekarang. Bukan lagi kumpul angkut buang. Sekarang kumpul, pilah, olah dan manfaatkan. Bahkan sekarang tuh diusahakan biar sampah itu jadi menghasilkan Pak De ya. Ya itu dah didaur ulang kembali ya. Jadi dikumpulkan maksudnya supaya dipilah. Dipilah jadi yang organik nanti dikelola menjadikan pupuk, jadikan kompos gitu ya. Sekarang jadi RDF juga. Nah, yang non organik itu dibawa ke bank sampah. Itu di dalam konteks mensirkulasi ekonomi. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa ini ada nilai ekonomis. Di samping menyelamatkan lingkungan, kita juga mendapat manfaat ekonomi. Itu sebetulnya. Makanya kami juga, saya sangat senang Bapak Perbekal menyambut baik di Tegalarum kan sudah didirikan sekarang banyak bank sampah. Ya kami mengawali satu kali di Saribuana kan tahun 2021. Dari situ kita mulai mereplikasi ke beberapa banjar lain. Sekarang 8 banjar kan sudah. Nah, itulah tujuannya bahwa sampah yang terpilah dari non organik ini itu harus jangan lagi dibuang, tetapi dikumpulkan dibawa ke bank diolah sampah. Dia sebagai apa? Jadi kan nanti dijual untuk menghasilkan ekonomi ya. Tapi ya kita sebut bank sampah artinya nabung sampah artinya ya. Jadi kita tidak terasa nanti punya tabungan gitu dalam sampah. Nah, itulah yang kita sekarang kita dorong kesadaran masyarakat mulai kita lakukan di berbagai tempat begitu. Betul Pak De. Yang masalah terbesar itu kan
sampah plastik itu Pak De, karena dia tidak bisa mengurai dirinya sendiri dengan jumlah Ya. waktu yang sangat panjang, dia masih tetap bentuknya seperti itu. Makanya dengan ada pemilihan ini mudah-mudahan bisa mengurangi atau teratasi lah masalah-masalah seperti Saya itu. kira itu memang penting, makanya kami terus melakukan edukasi keliling untuk mengajak masyarakat, ayo kita rubah paradigma itu, jangan berpikir pokoknya kumpul, angkut, buang, tapi mari kita pilah, olah yang bisa diolah, ya diolah, yang bisa dimanfaatkan, sehingga yang nanti terbuang ke luar itu yang diangkut oleh truk-truk dari Ya, DLHK, berkurang juga itu ya. berkurang dan kita Penumpukan sebagai sampah juga residu, berkurang ya. ya. Betul, Nah, betul. sehingga kan harapannya mungkin 10% lah sisa sampah yang bisa dibuang ke Iya, TPA begitu. Itu Ya. yang kita harapkan. betul Pak De. Baik Pak De, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Nah, ada pemerintah Kota Denpasar sedang menggalakkan gerakan wajib pilah sampah yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin. Ya. Menurut Pak D, apakah cara ini efektif untuk menangani masalah penumpukan sampah yang terjadi di Kota Denpasar khususnya ya Desa Tegalarum kita nih Pak D? Ya, ini memang masyarakat kalau disuruh meningkatkan kesadaran kadang-kadang sulit kan? Sulit. Harus sedikit dipaksa dia. Nah, makanya itu harus sedikit dipaksa dalam tanda petik, memang harus. Kenapa pemerintah Kota Denpasar melakukan ini? Memang kita sekarang ini kan pemerintah Kota Denpasar sudah menerbitkan Perda ya. Perda nomor 8 tahun 2023 itu tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, begitu ini diterbitkan tanggal 27 Desember 2023, ini kan kami bersama dengan DLHK gencar melakukan sosialisasi. Kami sudah menghadap Pak Wakil yang menyampaikan beliau menyambut baik, kemudian kita lakukan sosialisasi secara intensif ya, di seluruh tingkatan, camat, perbekal, lurah, sampai pada bendesa adat, sekolah. Jadi saya keliling dari sekolah SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi. Jadi kita melakukan ini menyampaikan itu. Kemudian kita juga pemerintah kota sudah menerbitkan Instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2024 tanggal 1 Mei. Ini juga diinstruksikan kepada seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pemerintah, mulai dari camat, perbekal, lurah, dan untuk ayo mengoptimalisasi. Jadi Perda ini yang mengajak masyarakat untuk memilah, paling tidak perlu banyak-banyak pemilihan, cuma jadi 2 saja. Jadi pemilihan sampah jenisnya organik sama non-organik. Yang penting itu dipilahkan, kemudian diatur jadwalnya secara terpisah, jadi tidak lagi tercampur. Jadi Senin, kemudian Rabu, Kamis, Sabtu itu jadwal sampah untuk organik. Kemudian Selasa, Jumat, Minggu untuk sampah non organik. Nah, itulah yang dari kita diskusi dengan para perbekal, kemudian lurah, dan ini difasilitasi oleh DLHK dan kami bersama-sama. Lalu kita minta komitmen dari para perbekal, lurah, dan swakelola. Kira-kira kita kapan bisa mulai menerapkan gerakan ini? Gitu. Akhirnya disepakatilah dari hasil sosialisasi beberapa kali itu, sepakati ayo kita mau disewakan ke Dharma waktu itu. Semua sepakat, nah kita mulai gerakannya 1 Oktober. Nah, itulah yang ujungnya mulai lalu ditetapkan oleh Pak Wali sebagai satu gerakan Oktober ini. Nah, dengan apa yang tadi pertanyaan, apakah ini cukup efektif? Ya, namanya gerakan baru mulai. Di awal-awal memang minggu-minggu pertama saya keliling itu ke TPS termasuk ke TPA Sum. Jadi mengecek apakah ini berjalan pemilihannya. Dan di awal memang 1 minggu pertama belum berjalan optimal ya, karena pertama ada kendala juga waktu itu adalah kena galungan ya sebelumnya. Hari raya hari raya galungan, sehingga kan penumpukan sampah masih banyak. Nah, akhirnya kita diskusikan, dan mungkin ini beri toleransi dulu, jadi supaya itu habis dulu sampahnya. Baru minggu-minggu berikutnya ini gerakan ini sudah mulai efektif dan masyarakat sudah mulai mengenal, sekarang menyebar. Sekarang saling di antara mereka ada kontrol sosial nih. Saya lihat di Tegalarum juga, coba kita lihat. Hari ini jadwal apa nih? Harus sampah ini dikirim gitu kan? Nah, jadi ini saya kira di Tegalarum sudah mulai berjalan dengan secara perlahan-lahan. Apalagi di hari ketiga kita tahu Bapak Perbekal sempat mengundang kita semua untuk mengevaluasi pergerakan itu kan. Nah, jadi waktu itu sehingga kita menata semua, dan saya rasa sekarang swakelola sampah yang datang mengambil sampah sudah mulai tertib ya. Jadi mengangkut juga sampah yang terpilah, sehingga
masyarakat semakin sadar menurut saya sekarang dibanding sebelumnya Ya ya. betul Pak De. Ya. Dan kalau sampah itu yang setelah dipilah itu dibawa kemana ya Pak De? Itu tetap dibuang, sementara dibawa ke TPA Suung, Oh. tetapi di TPA Suung sudah dibuat zonasi Ada sekarang. tempat, oh gitu Jadi dibagi dia juga. dibagi ya. Di TPS itu dibagi Ya. juga jadinya ya. Zonasi, jadi yang sampah-sampah organik dia ditaruh di zonasi organik. Organik. Jadi yang dibagi non itu, Pak. organik, Ya. jadi sehingga tidak lagi, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, jangan-jangan nanti di TPA Suung dicampur lagi gitu Ya, kan. ya itu Nah, Pak. kita sudah pantau dan Itu yang paling banyak ditanyain sama masyarakat. Ya. Kita susah-susah milah sampai sana digabung juga gitu. Nah, itu kami sudah ini koordinasikan, dan karena kami juga sebagai tim dari konsultan PPAM ini selalu memantau di TPA itu, sehingga pergerakan truknya juga kita lihat gitu ya. Jadi sudah mulai, oh ini ada zonasi organik dan zonasi yang non organik. Sampai saya pernah lihat tuh Pak De. Di sini khusus untuk sampah organik. Ya, kok sampahnya ada yang anorganik atau sampah plastik dilarang buang sampah. Wah, itu tegas tuh. Artinya saya berharap sih juga mudah-mudahan kita bisa menerapkan seperti itu biar terbagilah plastik Ya. organik anorganik dan organik gitu. Ya, itu memang itu sedang diupayakan, termasuk. Nah, cuman kesulitan kita di TPA Suung kan karena TPA-nya sudah overload. Iya betul. Ya, jadi itu memang kadang-kadang truk ini kan kebanyakan swaklola yang ngelola, bukan dari pemerintah. Ya. Nah, karena truknya jadi di sebelahnya tempat pengelolaan sampah dari Denpasar adalah Kabupaten Badung. Nah, di situ mereka masih campur sampahnya. Nah, sehingga kan truknya sering bilang, supir-supir truk ini bilang selalu, wah ini yang sebelahnya juga tercampur gitu kan. Nah, kadang-kadang jadi itu menjadi isu gitu. Oh, iya. Tetapi kita dari Denpasar, yang kita sudah berkomitmen, kita harus kelola dan itu tetap harus dijaga supaya terpilah sampai Ya. ke. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga Pak De untuk wilayah-wilayah lain untuk memilah sampah. Karena mungkin menurut saya sangat membantu lah untuk mengurangi itu. Iya, saya kira ini memang mau tidak mau harus, karena itu kita adalah produsen sampah, kita sendiri. Makanya saya selalu buat slogan, sampahku adalah tanggung jawabku, bukan tanggung jawab orang lain, kan gitu. Jadi Betul. mari kita kelola sampah itu dengan bijak, dan itu dengan cara memilah, lalu diolah, dimanfaatkan. Iya. Yang sisa tidak bisa diolah, itulah yang kita bawa keluar. Ya. Makasih Pak De. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bapak Perbekal Tegal Harum telah membentuk pasukan Orange. Mungkin Pak De pernah dengar nih. Yang diberi nama Jumali Juru Pemantau Lingkungan. Jumali ini sudah bertugas kurang lebih 1 tahun dan beberapa kegiatan sudah terlaksana dengan sangat baik. Bisa dilihat dari kerja keras Jumali di postingan media sosial, ada di Instagram, bisa dilihat nanti teman-teman ya. Ya. Kegiatan Jumali ya. Bagaimana pendapat Pak De dengan adanya Jumali ini Pak De? Ya, sebetulnya ya ini sangat baik ya Jumali ini, karena memang ini kebijakan dari DLHK ya. Jadi sebenarnya pemerintah Kota Denpasar melalui DLHK membentuk Jumali dalam rangka membantu memantau lingkungan, terutama ke aspek kebersihan. Nah, itu yang ini kalau tidak salah sekarang DLHK mempunyai 50 petugas Jumali. Oh, iya, Pak 50 orang ya. Jadi termasuk, nah karena keterbatasan itu makanya diperintahkan juga kepada seluruh desa untuk juga membentuk Jumali-Jumali, termasuk Ya. Tegal Harum ya. Saya kira perannya yang saya lihat selama ini sangat baik, bahkan sangat intensif ya. Ya, betul, Jadi Pak De. membersihkan sungai, membersihkan lingkungan. Nah, itu yang Kualitas. terjadi sekarang ya. Yang kadang-kadang seringkali karena semakin banyak dibersihkan sungainya, jadi masyarakat merasa, wih, karena dibersihkan Enak dia dibuang lagi gitu kan, tuh besok dibersihin, kayaknya begitu Ya, kesannya. itulah mungkin lewat video ini bisa saya menyampaikan Pak De, kesadaran kita untuk membuang sampah itu Pak De, itu Ya. Pak De. Ya, biar tidak buang sampah sembarangan lah, Ya. minimal dulu. Sungai itu bukan tempat pembuangan sampah. Betul. Sungai itu mesti dirawat untuk menghasilkan air yang baik. bersih gitu. Jadi mulai karena warga masyarakat atau nih sahabat Genta kita, ayo kita anak-anak muda dan ini jangan buang sampah ke sungai, karena sungai bukan tempat, harus kita lestarikan. Betul. Nah, yang saya lihat sekarang memang cukup intensif ya dilakukan ini oleh teman-teman Jumali. Saya sangat apresiasi, dan warga masyarakat juga harus memberi apresiasi Ya. cukup tinggi kepada teman-teman kita yang menjadi petugas Jumali. Nah, mungkin yang saya kira ini semacam saran saja Ya. ke depan. Memang kalau dari segi peran sebenarnya, kalau saya tahu di DLHK, Jumali ini diperankan sebenarnya fungsinya di awal adalah
untuk menjadi pemantau bagi pelanggar-pelanggar itu. Istilahnya kok dalam bahasa nak ngejok-ngejok iya Ya, ngejok gitu Pak. jadi Ya. Jumali ini keliling, namanya memantau, Ya. juru pantau lingkungan. Jadi dia keliling. Kemudian Jadi jika foto. ditemukan ada orang yang buang sampah sembarangan ke sungai atau mana, Dia nah, yang itu yang dilaporkan. dia yang memperingati Pak dia. Ya. Ya. Jadi dia mengedukasi door to door sebenarnya. Udah ada di sudut-sudut desa, di depan. Oh ini sampahnya menumpuk. Ya yang menegur Ya. bagian ke lingkungan. Ya, Ya. jadi inspirasi Jumali ini berasal dari Jumante sebetulnya karena dia door to door. Oh iya iya iya. Nah, door to door itulah sehingga makanya juru mantau lingkungan juru yang keliling untuk ini Memantau. sampahnya seperti apa. Betul. Kalau belum dipilah dikasih tahu. Informasikan. Nah, kemudian kalau ditemuin ada orang sembarangan buang sampah, nah ditegur dan sebagainya. Ah, Itu mungkin ke depan ya ini perlu artinya ada hal-hal yang perlu kita tambahin untuk mereka. Walaupun mereka cukup berat sekarang udah banyak sekali Banyak pekerjaan. kerjaannya. Tapi ya ini Tapi mereka semangat Pak deh. ya Totalitasnya saya luar apresiasi biasa. dan menarik sebuah. Cuman memang bebannya berat menurut saya karena itu ya lebih banyak pada tugas menjaga kebersihan, ya, bukan selalu sebagai memantau lingkungan. Jadi itu saya kira ini mungkin perlu apresiasi kita ke depan dan memberi peran yang lebih juga. Betul. Jadi, kok teman-teman mungkin sobat Genta atau warga desa Tegalarum melihat Jumalinya lagi bersihin, nah, dibantu ya. Ya, bukan Dibantu ya, harus jangan itu ditontonin saya ya. Kita budayakan untuk ikut menjaga lingkungan bersama-sama Pak De ya. Betul Nah, itu kita. sebelum lanjut nih Pak De, bisa saya persilakan minum. Boleh minum ya? Ya, Bu. Saya persilakan minum. Bu. Siap. Ya. Bener ya. Santai-santai sini Pak De, Iya. santai, nggak ada yang marah sini. Ya, sebelah kita ya. Wah, terima kasih banyak nih Pak De sudah meluangkan waktu nih untuk datang. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaan ya yang singkat aja Pak De. Apa harapan Pak De untuk Desa Tegalarum terkait pengelolaan sampah ke depan untuk mewujudkan kota Denpasar bersih dan desa kita nih bersih lah. Ya, saya kira gerakan yang kita sudah mulai sekarang dengan wajib pilah sampah, ini kan sudah mulai muncul kesadaran ini, ya kesadaran baru lah istilahnya. Ini jangan sampai dia redup ini. Ini harus kita terus kembangkan dan tingkatkan. Jadi melalui semualah komponen masyarakat, baik dari Klian Banjar, kepala dusun, atau juga tokoh-tokoh masyarakat, ayo kita gerakan ini terus dikumandangkan sehingga paling tidak untuk wilayah Tegalarum akan terus terjaga kebersihannya dan ini kan berkontribusi kepada pemerintah Kota Denpasar. Ya. Yang paling terdekat di sini kan ada TPS Monang Maning, misalnya, kan itu sehingga ini sudah mulai akan terdata. Menurut saya ini yang saran saya pertama itu gerakan ini harus didorong terus supaya jangan sampai diredup, jangan sampai nanti kita sudah keluar besok sama aja begitu kan. Kita jaga isu-isu gitu Pak De ya. Kita tidak mau itu supaya ini tetap kontinuitasnya terjamin. Ya. Kita juga sudah dorong ke arah sana. Yang kedua adalah ya pemerintah dalam hal ini memang ini kan sering kali soal memilah ini kan ini harus dibantu sedikit sapras gitu kan kewadahan. Yang mau tidak mau memang kita yang harus ya. Jadi aspek pewadahan memang menjadi penting. Ya. Di beberapa tempat saya lihat memang ada keterbatasan soal alat angkut ya, mochi atau apa. Nah di Tegalarum mungkin saya lihat sudah sebagian berjalan dengan baik dan nah ini perlu ada kerjasama yang sinergitasnya baik antara pemerintah, kemudian juga lembaga adat. Saya kira urusan sampah ini jangan sampai hanya urusannya pemerintah. Jadi itu Banjar Adat, kemudian Desa Adat juga harus, karena di dalam pergub yang lalu Gubernur sudah menyampaikan bahwa Desa Adat menjadi penting juga untuk mengelola sampah itu. Ini yang kita sarankan. Nah, yang ketiga, saya kira kalau bicara sampah, peran dari pemerintah desa maupun Banjar, ya bantulah sedikit insentifnya ini untuk para petugas ini, karena itu berat yang mau bertugas. Ya. Baik kesehatan mereka juga jadi korban. Jadi saya kira ini yang kami selalu dengungkan ke seluruh wilayah Perbekel maupun kelurahan, tolonglah ini dibantu. Ya itu bisa gunakan dana desa, dana apa yang memang mungkin dibicarakan dengan
DPMD, apa-apa yang bisa dalam konteks lingkungan pasti akan ini. Saya kira itu yang menjadi kunci untuk bagaimana sustainability dari pengelolaan sampah itu. Kalau itu tidak ini, siapa yang disuruh nanti hanya suruh gratisan aja nanti berat itu. Kita sering uang disuruh buang semua nggak mungkin juga pasti kan. Ya makanya kita harus saling menghargai juga Pak De. Betul, Ya. itu makanya saya kira juga itu bank sampah juga gitu. Kalau ingin continue bank sampahnya memang ini dorong untuk para pengelola ini juga didorong supaya, karena kalau kita hitung-hitungan ini agak susah, belum mencukupi lah, ya, belum menutup lah, belum. Itu yang saya selalu kemana-mana saya dorong, baik di Kota Denpasar maupun di Gianyar, dan kami juga menjadi peran penting di Gianyar untuk itu. Saya kira itu tadi kira-kira yang sahabat Genta juga harus lakukan ke depan. Jadi gerakan-gerakan ini, ayo kita anak-anak muda juga, mari kita sama-sama lakukan itu. Ingat, sampahku adalah tanggung jawabku. Wujudkan Denpasar bersih. Pilah sampah pasti bisa. Itu yang teman-teman, itu tadi kita dengar dari Bapak De. Beliau merupakan aktivis lingkungan. Memang banyak sekali hal-hal yang harus kita rubah, baik mulai dari pemilihan sampah itu tadi Pak De, di mana TPA Sung yang kita tak ketahui bersama limitnya sudah sangat minim, overload dan melebihi. Makanya semua dimulai dari kita yang di rumah, yang di desa, untuk mulai memilah sampah itu. Terima kasih banyak Pak De atas kehadirannya hari ini, atas saran, kritik, dan semua segala informasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman Genta di rumah, masyarakat Desa Tegalarum, khususnya di Kota Denpasar juga bisa memberikan inspirasi. Sekali lagi, jika ada ingin saran atau kritik dan saran yang ingin disampaikan, bisa ketik di kolom komentar, di share, di like, dan ingat tombol lonceng dan subscribe ya. Sebelum saya akhiri, saya ada kenang-kenangan sedikit Pak De, untuk Pak De, karena ucapan terima kasih lah karena sudah hadir di podcast Genta ini ya. Tunggu sebentar. Ya, ini Pak De, ini ada berupa piagam penghargaan sebagai narasumber yang memberikan informasi. Terima kasih. Ya. Ini saya memberikan ada tumbler air. Kenapa tumbler air? Karena mengingatkan kita untuk selalu minum air dan menjaga kesehatan. Dan juga mengurangi penggunaan plastik. Ya, mengurangi sampah plastik. Ya. Mengefisienkan tempat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sahabat Genta ini sudah dapat ini juga oleh-oleh. Terima kasih Pak De. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung, saya tidak sengaja. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua sudah nonton video De Genta. Jangan lupa saksikan video De Genta selanjutnya di Genta Podcast. Yang jelas, mungkin tokoh-tokohnya mau siapa, komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Om Santi Om.